Shalom, Ibu Bapak Saudara, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bertemu dalam perenungan bersama tentang firman Tuhan. Yang kita yakini firman itu menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi banyak hal yang terjadi di seputaran hidup kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, jika sampai malam ini Engkau tetap setia menopang kami agar kami kuat jalani hidup yang diwarnai dengan berbagai tantangan yang seringkali melemahkan iman kami. Makasih Tuhan, saat ini kami sesaat dalam perenungan firman-Mu. Kami memohon Tuhan mengaruniakan kami Roh Kudus-Mu, sehingga kami tertuntun dalam kebenaran firman-Mu. Demi nama-Mu, ya Tuhan Yesus. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada saat ini Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Sekali lagi Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Ibu Bapak sekalian bisa membaca secara lengkap ayat 1 sampai 7. Tapi pada kesempatan ini saya hanya membaca ayat 7. Demikian bunyinya. Dinamailah tempat itu Massah dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, tentu kita tidak serta-merta menyalahkan umat Israel yang mengeluh, yang protes terhadap hidup yang dijalani, yang diwarnai dengan kesusahan, yang diwarnai dengan kepedihan, keletihan, ketiadaan, dan lain sebagainya. Mengapa tidak serta-merta? Karena seringkali kita juga, manakala kita mengalami pergumulan hidup yang berat, kesusahan dan lain sebagainya, kita juga mengeluh, marah, kecewa, dan seringkali mengungkapkan kata atau kalimat yang tidak harus kita ungkapkan. Memberi reaksi atas persoalan hidup, atas pergumulan hidup yang dialami tentu sah-sah saja. Tetapi ada hal yang perlu dihindari. Kalau kita menyampaikan keluh kesah itu, hal yang perlu dihindari itu seperti yang diungkapkan oleh Musa di ayat 7 ini, dinamailah tempat itu Massah dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Mempertanyakan
tentang Tuhan ada atau tidak dipahami sebagai pemberontakan. Pemberontakan umat terhadap Tuhan. Menyaksikan Tuhan, sanksi terhadap Tuhan dalam kehidupan, atau mengatakan tidak ada Tuhan dalam kehidupan di saat kita menderita bergumul, merupakan sebuah pemberontakan. Dan itu tidak boleh terjadi. Tidak boleh ada dalam hati sampai diungkapkan, sampai terungkap. Itu tidak boleh terjadi. Karena belum tentu bahwa di saat kita menghadapi pergumulan, di saat kita menghadapi tantangan, di saat kita mengalami penderitaan, kesusahan, kesedihan, dan lain sebagainya, Tuhan itu tidak ada. Jangan memberi simpulan bahwa dikala kita mengalami pergumulan hidup, kesusahan yang melebihi, mungkin melebihi kemampuan kita, pikiran kita, logika kita, terus kita memberi simpulan bahwa Tuhan itu ada. Menyaksikan keadaan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Israel berada dalam posisi ini. Mereka mengalami ketiadaan. Mereka mengalami penderitaan dan pemahaman mereka bahwa meragukan Tuhan hadir dalam situasi hidup yang demikian. Kalau Musa mengatakan bahwa pemahaman seperti itu menyaksikan Tuhan ada atau tidak adalah pemberontakan, maka kita dapat memberi simpulan bahwa sesungguhnya Tuhan itu ada. Tuhan ada dalam dimensi hidup kita. Tuhan ada bersama kita dalam situasi apapun di hidup kita. Yang utama sekarang adalah apakah kita percaya kepada Tuhan, sebab kita merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup ini jika kita percaya. Kita yakin bahwa ada Tuhan ketika kita percaya. Percaya dan meyakini Tuhan bahwa sekalipun dalam situasi yang mengerikan, dalam situasi yang penuh kesedihan, kesusahan, atau mungkin juga kemalangan yang kita alami, jika kita percaya bahwa Tuhan itu ada, maka lain persoalannya. Kali lagi bahwa umat Israel sebagai pemberontak di hadapan Allah dalam konteks bacaan kita, karena di saat mereka menderita justru menyaksikan kehadiran Tuhan. Menyaksikan Tuhan ada. Jadi peristiwa hidup, persoalan hidup, tantangan hidup tidak menghalangi kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang kita alami, kesesakan apapun yang kita alami, itu tidak akan menjauhkan kita dari kedekatan kita dengan Tuhan. Tuhan ada dalam setiap perkara hidup yang dialami oleh orang percaya. Mengapa? Karena orang percaya ada Tuhan. Dan ia meyakini percayanya itu dalam hidupnya. Ditegaskan juga dalam kitab Sefanya. Dikatakan dalam kitab Sefanya pasal 3. Sefanya pasal 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan.
Sepanya meyakinkan orang, meyakinkan kita bahwa Tuhan Allah itu ada di antara kita. Kehadirannya adalah kehadiran yang memberi kemenangan. Kemenangan kepada kita. Kita berada dalam posisi kemenangan karena Allah bersama kita. Tuhan memenangkan kita dari penderitaan. Tuhan memenangkan kita dari pergumulan. Tuhan memenangkan kita dari kesesakan. Nah, jika kehadiran Allah adalah realita yang memberi kemenangan atas berbagai persoalan yang kita alami, maka hidup kita, orang percaya kepada Tuhan, adalah hidup yang bersukacita, hidup bergembira. Sebab percaya dan meyakini Tuhan dalam realita apapun, secara khusus dalam realita derita pergumulan, kesedihan, atau apapun namanya, maka kita tidak larut dalam kesedihan itu. Kita dapat dikalahkan oleh pergumulan itu. Justru yang ada pada kita adalah dalam realita penderitaan, pergumulan, ketiadaan, justru ada sukacita. Sukacita karena Allah ada, Allah menyertai, dan Allah memberkati. Saya baca secara keseluruhan Sepanya pasal 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Sebagai pahlawan, ini luar biasa. Dia memperjuangkan kita agar kita menjadi orang yang selalu dimenangkan dari pergumulan, dimenangkan dari tantangan, dimenangkan dari persoalan hidup yang kita alami. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Ini jaminan. Saya katakan tadi bahwa orang yang percaya dan meyakini Tuhan itu ada, maka ia bersukacita karena Allah menjamin hidupnya. Allah menjamin keberadaannya. Sekalipun tantangan, persoalan, pergumulan menghadangnya. Jangan tantangan dan persoalan pergumulan justru memunculkan antipati dalam iman kita. Seakan-akan kita meragukan lagi percaya kepada Tuhan. Meragu kepada Tuhan Allah Allah ada atau tidak. Allah itu ada. Yang terpinta adalah percaya dan meyakini Dia. Sebab dengan percaya dan meyakini, kita akan merasakan kehadirannya sebagai pahlawan, kata Sepanya. Berarti memperjuangkan kita. Kita akan merasakan kehadirannya sebagai kehadiran yang penuh kasih dalam hidup ini. Umat Israel memberontak, bahkan bertengkar di antara mereka kala hidup yang sesak oleh ketiadaan. Mungkin juga kemiskinan, masalah ekonomi yang mereka alami. Mereka bertengkar sampai memunculkan kesangsian akan adanya Allah. Mereka bertengkar dan memberontak di hadapan Allah. Kita tidak dalam pemahaman demikian bahwa ketika kita bersukacita, ketika kita mengalami untung, keberhasilan, kita akui Tuhan ada. Tapi justru ketika kita mengalami hal sebaliknya, berubah. Oh, Tuhan tidak ada. Tuhan tidak bersama kita. Tidak. Iman kita tidak harus berubah oleh karena situasi hidup yang kita alami. Iman percaya kita tidak harus tergeletak karena persoalan hidup yang kita alami. Orang yang percaya dan meyakini Tuhan dalam hidupnya adalah orang yang punya komitmen jelas.
bahwa apapun yang nyata, apapun yang terjadi dalam hidup ini, aku tetap percaya dan yakin kepada Tuhan karena Ia ada bersamaku. Ia ada dengan kita. Ia menyertai kita, Ia memberkati kita, Ia menolong kita keluar sebagai pemenang dari realita kesesakan, kesusahan, kesedihan, dan lain sebagainya itu. Ibu bapak saudara dikasihi Tuhan, dalam semua realita, suka dan susah dan senang, Tuhan ada. Untung dan rugi, Tuhan ada. Dan terpinta kepada kita adalah mengakui Tuhan selalu ada di hidup kita. Sebab itulah kekuatan kita. Itulah semangat kita yang memberi kepenenangan kepada kita dalam pertarungan hadapi tantangan, hadapi persoalan yang menghadang kita. Apalagi masa kini kita mengalami kesesakan. Minyak naik dan berdampak pada kebutuhan-kebutuhan yang lain, yang seringkali melemahkan kita, yang memunculkan protes di sana sini. Tetapi melalui firman Tuhan saat ini saya mau mengatakan bahwa dalam situasi pasang surutnya kehidupan, kita tetap percaya dalam komitmen yang tinggi, komitmen yang kuat, bahwa di segala situasi yang kita alami, Tuhan ada. Ada saat memang kita harus mengalami penderitaan, pergumulan dalam hidup ini, tetapi jika dalam situasi itu kita yakin dan percaya kepada Tuhan, Tuhan yang adalah sebagai pahlawan kata Sefanya, maka Dia akan memberi kemenangan kepada kita di hidup kita. Ada saat kita di bawah, tapi juga ada saat kita di atas. Ada saat kita rugi, tapi ada saat kita untung. Ada saat kita sedih sekali, tetapi ada saat kita bersuka cita. Mengapa demikian? Karena hidup kita diatur oleh Tuhan. Tuhan yang mengatur dan Tuhan yang menetapkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Tinggal bagaimana iman kita menyikapi segala hal yang terjadi. Hadapi segala pergumulan hidup dengan iman. Tidak dengan okelah dengan logika kita, kepintaran kita, tapi terkadang itu tak mampu memposisikan kita sebagai seorang yang menang dalam pertarungan hidup, hadapi tantangan persoalan yang dialami. Dengan percaya serta meyakini Tuhan, maka kita akan bersuka cita dalam kehidupan ini. Realita hidup akan kita alami. Entah seperti apa itu. Tapi saya percaya bahwa dimanapun kita berada, dalam segala situasi hidup yang kita alami, kita tetap percaya Tuhan. Karena kata Sefanya, Dia hadir sebagai seorang pahlawan yang memberi kemenangan kepada kita. Orang percaya adalah orang yang dimenangkan oleh Tuhan. Dan dia dimenangkan oleh Tuhan karena dia percaya, yakin, serta bergantung kepada Tuhan dalam hidupnya di dunia ini. Tuhan ada di saat kita bersuka cita. Tuhan ada di saat kita berduka cita. Tuhan Allah ada di saat kita sedih. Tuhan Allah juga ada di saat kita senang. Di semua saat yang kita alami, Tuhan selalu ada. Jangan bertanya, apakah Tuhan ada atau tidak? Karena dalam terang firman, itu pemberontakan di hadapan Tuhan. Yang ada pada kita adalah Tuhan Allah, Tuhan Yesus itu ada. Amin, ya amin, dalam kehidupan kita. Dia menopang kita. Mengapa? Karena kita seringkali lemah. Dia memposisikan kita menjadi orang yang kuat, hadapi tantangan, hadapi persoalan di tengah-tengah
dunia ini. Tetaplah bersukacita Bapak Ibu Saudara, yakini Tuhan, percayai Tuhan dalam hidup kita. Bagi orang percaya, Tuhan selalu ada dan Dia tidak akan pernah meninggalkan hidup orang percaya yang bergantung kepadanya. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan atas firman-Mu. Kami sadar bahwa kami orang-orang yang lemah, orang-orang yang tak berdaya menghadapi berbagai persoalan. Tetapi kami bersyukur, berterima kasih kepadamu, karena firman-Mu meyakinkan kami. Engkau ada, dan kami percaya, yakin bahwa Engkau ada di hidup kami, di segala situasi yang kami alami. Tuhan, kiranya di hidup kami di dunia ini, di tengah pekerjaan, pelayanan, dan pengabdian kami, usaha-usaha kami tetap memohon topangan dan pertolongan Tuhan. Demi nama-Mu, ya Tuhan Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan malam ini. Shalom dan terima kasih.